Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Tunggu cek lagi. Oh udah, mic-nya udah nyala. Jadi, ini ada berita nih ya, kayak sekarang pemain Manchester United jadi laku ya. Hah? Nanti gue akan coba bahas kenapa laku. Jadi ada berita sebenarnya sih dari Di Marzio. Sebenarnya gue nggak kurang percaya sih dengan Di Marzio ini. Dia berapa kali bikin gosip-gosip pembelian pemain yang ternyata akhirnya nggak terjadi gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Cuman beberapa media sih lumayan mengutip juga, dan ada beberapa sumber juga gitu, bahwa Victor Lindelof saat ini sedang diminati oleh Lazio. Nah, kalau menurut harga di Transfermarkt, Victor Lindelof itu kan sebesar 15 juta euro ya, atau sekitar ya 12 juta pon lah. Dan tapi dalam keadaan saat ini dia cedera gitu. Bahkan udah 3 minggu ya sejak akhir preseason kemarin tuh, akhir pertandingan preseason kemarin dia cedera, dan total udah 3 minggu nih dia cedera nih. Tapi kemarin tuh ada status pacarnya, istrinya yang ya pokoknya cantik lah. Gue bilang sih saat ini menurut gue wax wife and girlfriendnya pemain Manchester United yang cantik tuh Lindelof punya gitu. Dia ya di lift dengan koper-koper terus berkata here we go, nggak tahu maksudnya here we go liburan atau here we go mereka lagi siap-siap pengen pindah gitu. Nah, ini agak menarik saya satu fenomena bahwa kok pemain MU sekarang laku ya gitu loh. Karena basicnya begini, bahwa sekarang klub-klub lain itu sadar bahwa ya satu, sebenarnya pemain-pemain Manchester yang ada dalam Manchester United itu tidak jelek gitu loh. Nggak jelek, nggak ada yang jelek, ya nggak mungkin lah. Dalam arti bukan yang jelek banget gitu loh. Sebenarnya punya kualitas. Tapi kan kalau main di Manchester United tahu sendiri kan, secara mental, ya pressure sosial media, fansnya, yang bukan fans, yang ngaku-ngaku fans, itu kan pressure-nya gila banget gitu loh. Jadi kalau dibilang, ya sekarang tuh si Greenwood bagus di Marseille, ya iya pressure-nya nggak ada. Bisa jadi nanti Aaron Wan-Bissaka kemarin bisa melakukan serangan sebagai seorang wingback, ya mungkin dia pressure-nya nggak ada. Gitu. Jadi plong, keluar semua kemampuan skillnya gitu. Fred bisa cetak hat-trick, defender Fenerbahce. Nah, bisa jadi emang karena secara beban pikiran lu coba deh, lu kalau kerja dengan tempat kerja gitu ya, dengan beban pikiran lu yang ini kantor gede, diliatin banyak orang, menjadi objek perhatian banyak orang, itu lo kadang-kadang bisa mengganggu kinerja lo gitu loh. Nah, jadi pada dasarnya sebetulnya pemain-pemain Manchester United itu tidak ada yang jelek. Jadi jangan langsung bilang OL lah, nggak ada. Atribut-atributnya ada yang banyak lah yang bisa dipakai dalam skema-skema permainan klub lain gitu loh ya. Jadi ini yang gue bilang bahwa itu satu ya. Tapi yang kedua adalah bahwa Ineos juga saat ini bagus dalam mempromosikan pemainnya gitu loh, dan dalam negosiasi pun juga bagus gitu loh. Dan akhirnya klub-klub lain menilai bahwa ya satu, Tax United udah nggak ada, jadi gue tetap bernegosiasi dengan MU dengan cara yang wajar gitu loh, bukan cara yang karena dia Manchester United ya udahlah gue mau beli murah. Enggak, kan pemain lo sebenarnya biasa-biasa. Enggak, pemain kita sebenarnya bagus-bagus gitu loh. Nah, jadi dengan Victor Lindelof ini gue ngelihat bahwa ya kan dia juga tahun depan habis kontraknya gitu kan, dan sepertinya Ineos kan pengen ngejual pemain-pemain yang tinggal 1 tahun lagi menyisakan sisa kontrak. Salah satunya adalah Victor Lindelof. Gue udah bilang bahwa ya secara atribut bandingin sama Maguire sih gue lebih memilih Victor Lindelof yang dijual gitu loh, karena Maguire ya karena take-take ini juga bagus, tapi beberapa atribut dia dalam hal menyerang gitu itu bisa banget digunakan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nih Victor Lindelof dijual gitu ya, ini kan 3 hari lagi lah bursa transfer. Plus juga penawaran Jadon Sancho ya, yang dimana gue lihat tuh banyak banget fans yang
menolak keras, termasuk gue gitu ya. Udah pernah gue jelasin di episode 2 episode sebelumnya, episode 74, mengenai penukaran dengan Sterling, itu pun gue reject gitu loh. Ya lo umur 29 masa tukar dengan umur 24. Kalau dari Sancho itu sendiri kan sebenarnya ya gaji nggak beda-beda jauh sih sama Sterling gitu ya. Sancho itu gajinya 350.000 pound per week, jadi 250.000 basicnya, 100.000 itu bonusnya. 350.000 pound per week. Makanya gue bilang lebih baik kita itu mengcashkan dia, menguangkan, mentunaikan. Ya, kenapa? Karena kita bisa beli pemain lain yang benar-benar cocok di posisi itu gitu loh. Dan lebih murah, dan costnya lebih dikit, mungkin gajinya lebih kecil. Sterling aja gajinya 300.000 pound sendiri gitu. Ngapain kita kayak cuman apa ya, pindah buku, nggak ada generasinya, nggak ada yang ngerti kaset sih ya, side A side B gitu ya, cuman ngebalik kaos doang gitu, padahal polanya sama gitu loh. Nah ini yang banyak akun fanbase termasuk gue sendiri gitu ya menentang keras kalau penukaran dengan Raheem Sterling gitu. Karena kenapa? Kalau kita penjualan Sancho nih ya, itu kan 350.000 pound per week, dan dia dipasang harga itu 40 juta pound. Juventus saat ini yang terdepan dalam untuk membeli dengan loan dulu tapi obligation to buy gitu ya. Juventus lagi mantap tuh sekarang di Liga Italia, itu bagus mainnya kemarin di bawah Thiago Motta. Jadi kalau sekarang 350.000 pound gajinya Sancho, per tahun itu 18,2 juta pound. Sisa 2 tahun kontrak ya, berarti total gaji yang akan kita keluarkan itu 36 juta pound untuk Sancho. Kalau bisa kita jual, berarti kan kita save 36 juta pound nih untuk valuasi anggaran ke depan kan. Ya, paham ya maksud gue ya. Ini hitung-hitungan lagi nih. Kalau United Identity gini, out of the blocks dan lebih ke bisnis sepak bola ala-ala football manager. 36 juta. Kita jual dia. Anggaplah nggak 40 juta pound. Ya. 30 juta pound plus 10 juta add-ons lah. Ya kan? Jadinya begitu. Tapi kan 40 juta pound juga dong. Ya kan? Sky Sport aja bisa hitung semuanya gitu. Cuman kalau anggaplah 40 juta. Ya. Mungkin tahun kedua, mungkin dengan Juventus juara gitu, kita dapat 10 jutanya gitu kan, atau dia main berapa kali di Juventus, misal Juventus beli gitu, kita dapat. Berarti kan 36 juta ditambah 35 juta gaji yang bisa kita save, itu berarti total berapa? 75 juta pound, ya kan? 40 juta pound kita jual, 36 juta pound kita save gaji dia. 76 juta pound. Kita save nih untuk 2 tahun ke depan. Oke. Kalau plus lagi dengan Victor Lindelof sih gajinya nggak gede ya. Mungkin nggak begitu gue hitung. Jadi ya 10 juta pound. Anggaplah dia laku 10 juta pound sama Lazio. Plus dengan gajinya dia kan kalau salah nggak begitu besar. Gajinya dia tuh paling berapa sih? Paling 2 juta, 6 juta ternyata. 5 juta pound per tahun ya. 5 juta pound per tahun. Berarti kan kalau dijual 15, kita dapat kontrak sekitar 6 juta pound. 6 juta pound berarti kan 16 juta pound kita save. 16 juta pound ditambah 76 juta pound itu berapa? Sudah 92 juta pound. Kita save nih untuk 1 tahun 2 tahun ke depan duit dari mereka. 92 juta pound. Satu yang pasti nih ya, kita beli Jarrad Brandtwaite. Todong aja udah Everton 40 juta. Lepas apa enggak? Lu udah 2 kali kalah lu. Lu udah dihina-hina, ada tuh videonya dihina-hina, teriakin sama fansnya di stasiun kereta. 40 juta pound, Jarrad Brandtwaite lepas gak? Gak lo mainin juga. Ya, mending lo duitin. Oke. 92 juta pound. Kurangin 40 juta masih ada sisa 52 juta pound. Masih bisa lah kita beli satu striker kelas dunia
gue gak nyebut nama gitu. Satu striker kelas dunia yang harga-harga 60 juta, 70 juta pon. Ibaratnya kan kita masih cuma keluarin duit dari kas kan 30 juta pon doang, ya kan? Sisa duit kan, dari sisa duit kan. Coba aja hitung, 92 dikurang barangnya 52 juta pon, sisanya ya 52 juta pon tambahlah 20 juta, 30 juta dari duit kita. 80 juta pon jadinya. Pasti ada striker kelas dunia. Karena ya gue lihat kan si siapa namanya Zirze kan bukan striker murni sebenarnya. Karena kan kelemahan kita nih mencetak gol, finishing gitu loh. Dari game permainan itu udah bagus, blueprintnya udah ada gitu. Jadi gimana? Pemain MU udah laku, hitung-hitungannya seperti itu. Semoga 3 hari ini terjadi dalam bursa transfer ya. Berangan-angan boleh dong. Kalau bisa itu bisa terjadi nih seperti apa yang Adinti bilang. Ineos 2 jempol, mau tambahin jempol kaki kayaknya susah naik ke atas. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan juga sistematis. Terima kasih.